Salatubers, drama Sarwenda rupanya belum juga menemukan titik terang. Kalau sebelumnya publik dibuat heboh dengan perseteruannya bersama Ruben Onsu hingga saling melapor ke berbagai lembaga, kini muncul gelombang baru yang jauh lebih mengejutkan. Bukan datang dari sesama artis, melainkan dari netizen sendiri. Sebuah petisi boykot terhadap Sarwenda mendadak viral dan telah mengumpulkan lebih dari 16.000 tanda tangan. Lalu kenapa sampai muncul gerakan sebesar ini? Yuk kita bahas. Salatubers, nama Sarwenda kembali menjadi perbincangan panas di media sosial. Kali ini bukan karena unggahan terbaru ataupun aktivitas bersama anak-anaknya, melainkan karena munculnya sebuah petisi cancel Sarwenda di platform change.org yang langsung viral. Yang bikin kaget nih, dalam waktu singkat petisi tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 100.000 tanda tangan. Isi petisi itu pun cukup mengejutkan. Penggagas meminta agar Sarwenda menghentikan langkah hukum terhadap netizen dan konten kreator yang mengkritiknya. Nggak hanya itu, di dalam petisi itu juga terdapat ajakan kepada sejumlah brand dan stasiun televisi untuk mengevaluasi kerjasama mereka bersama Sarwenda. Sontak aja petisi tersebut memicu pro dan kontra. Sebagian netizen mendukung petisi ini dengan mengatakan @sukabakso, "Aku udah tanda tangan ya, soalnya akun saya dilaporin." @Afdalah Quraisy, "Kalau netizen bersatu jangan macem-macem Sarwendo." Tapi ada juga netizen yang merasa kasihan dengan Sarwenda. @Ana, "Kasihan juga sih, dia seorang ibu loh." LJY17 LDY19, "Semangat Wenda, kamu adalah wanita tangguh." Sebenarnya apa ya yang membuat petisi ini sampai muncul dan ramai diperbincangkan? Kalau ditarik ke belakang, awal mula polemik ini bermula dari awal Juni 2026. Saat itu Sarwenda mengunggah video permintaan maaf pada publik setelah siaran langsungnya ramai jadi perbincangan. Video tersebut dibuat sebagai respon atas kegaduhan yang muncul di media sosial. Namun ternyata permintaan maaf itu belum mampu meredam berbagai komentar publik. Di saat yang sama, konflik antara Sarwenda dan Ruben Onsu soal hak asuh anak serta persoalan keluarga juga semakin memanas. Hampir setiap hari muncul berbagai unggahan, opini hingga konten kreator yang ikut mengulas konflik tersebut. Sayangnya nih, menurut pihak Sarwenda, tidak sedikit konten yang dinilai sudah mengarah pada fitnah dan menyerang kehidupan pribadinya. Karena itulah pada tanggal 29 Juni 2026, Sarwenda mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap telah menyebarkan konten yang merugikan dirinya. Langkah hukum inilah yang kemudian memicu gelombang reaksi baru dari publik. Jadi kehadiran kita hari ini di sini bukan baru yang pertama kali ya. Jadi hari ini kita datang menyerahkan bukti tambahan aja. Sudah ada laporan polisinya. Jadi kita melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga mencemar nama baik dari Ibu Sarwenda dan juga ada fitnah di sana. Jadi kita sudah buat laporan polisi, sudah ada. Sarwenda juga sudah diperiksa, diambil keterangannya, dan hari ini datang di sini agendanya menyerahkan bukti tambahan. Oke, mungkin salah satu akunnya bernadakan apa sih Bang? Mungkin bisa kasih tahu itu. Itu mungkin yang perlu menjelaskan itu nanti dari pihak penyidik ya, karena kita hanya menyampaikan ada pencemaran nama baik, ada fitnahnya soal apa sih Bun? Sejauh ini ada berapa akun Bang? Ada beberapa, lebih dari satu akun. Bisa dibilang yang lagi viral. Case yang lagi viral atau gimana Bang? Iya, berkaitan dengan itu aja gitu. Jadi berkaitan dengan pencemaran nama baik Bang. Kita sudah buat laporan itu dari tanggal 26 kemarin ya. 26 Juni. Dan tanda terima laporan sudah ada, itu sudah diperiksa, diambil keterangannya, dan hari ini agendanya hanya menyerahkan bukti tambahan aja. Jadi sampai akhirnya melakukan laporan sendiri mungkin pertimbangannya apa Bang? Pertimbangannya karena yang disampaikan di akun-akun itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ada fitnah, ada pencemaran nama baik, dan itu sangat merugikan Ibu Sarwenda sendiri, keluarganya, dan juga anak-anaknya. Gitu. Jadi tindakan diambil Ibu Sarwenda ini sudah dipikirkan dengan matang-matang, sudah diskusikan dengan keluarga besarnya, karena ini menyangkut nama baik keluarga besar juga, terutama ibunya, Ibu Nanai. Jadi ini kan di media sosial ya, jejak digital itu kan susah untuk dihilangkan, jangan sampai nanti itu mengganggu perkembangan anak-anak. Bunda, sedikit dong, ini apakah case yang kemarin akhirnya Bunda melaporkan beberapa akun itu? Intinya fitnah-fitnah itu ya berkaitan dengan itu. Tetapi kami di sini tim kuasa hukum ini itu kami tidak masuk ke dalam
permasalahan Ibu Sarwenda dengan mantan suaminya. Kami hanya terlibat dalam melaporkan akun-akun itu. Jadi untuk permasalahan Ibu Sarwenda dengan mantan suaminya itu ditangani oleh tim khusus untuk Bang Kris dengan Bang Simon ya. Tapi ini kerugiannya Mas, sendiri. mungkin Ya ada kerugiannya. Ini apakah hilang pekerjaan atau seperti apa? Ada bukan di lingkungan pekerjaan terganggu juga ya Ibu Sarwenda ya, terus secara psikis juga kerugiannya. Di malam hari setelah kabar laporan polisi tersebut ramai diberitakan, muncul petisi pertama bertajuk Cancel Sarwenda dari media sosial. Nggak lama kemudian, muncul lagi petisi kedua dengan judul Boykot Sarwenda. Isi kedua petisi tersebut sama-sama berisi kritik terhadap langkah hukum Sarwenda dan ajakan kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka melalui petisi. Hingga awal Juli 2026, jumlah dukungan terus bertambah hingga menembus lebih dari ratusan ribu tanda tangan. Angka tersebut membuat nama Sarwenda kembali menjadi trending dan menuai beragam komentar. Angka tanda tangan petisi ini pun masih terus merangkak naik, walaupun Sarwenda kembali mengungkapkan klarifikasinya lewat video bahwa dia hanya ingin semua baik-baik saja, tapi di framingnya salah. Misalnya kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya, tapi malah di framing yang lain kepada orang-orang yang selalu memframing saya seperti itu. Jadi boleh sekali lagi saya langsung bertanya kepada yang lebih ahli dan mereka yang lebih menyelesaikan semuanya. Rupanya ungkapan itu membuat para netizen geram dengan sikap Sarwenda dan kembali komentar pedas pun harus dia dapatkan. Meanwhile, hingga saat ini proses hukum yang ditembus Sarwenda dan sengketa dengan Ruben Onsu masih terus berjalan. Artinya drama ini tampaknya masih akan memiliki babak-babak baru yang kembali menyita perhatian publik. Oke Selebtubers, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah langkah hukum yang diambil Sarwenda memang udah tepat untuk melindungi nama baiknya? Atau justru langkah itu malah memicu reaksi yang semakin besar dari publik? Dan kalau menurut kalian, apakah petisi seperti ini benar-benar bisa mempengaruhi karir seorang public figure? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe Selatu TV agar gak ketinggalan update terbaru seputar drama para artis yang sedang ramai diperbincangkan. Sampai ketemu lagi, bye-bye!